Secara naluri, manusia yang dalam kondisi normal akan mengerti mana baik dan buruk, benar dan salah. Cuma karena banyaknya kepentingan, tujuan, ego, sehingga seringkali terjadi benturan. Karena itu dibuatlah peraturan. Hola netizen yang tercinta, dibawanya 10 anak asuh oleh Dinas Sosial Kota Tangerang ternyata berdampak pada psikis Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti yang terus berjuang mengambil kembali anak asuhnya yang kini dikabarkan dalam lindungan Kementerian Sosial kini seolah tidak berdaya. Hadir di podcast YouTube Denny Sumargo, tangisnya pecah mengaku nyaris stres karena permasalahan ini. Bahkan tidak jarang beberapa tim Novi merasakan perilaku Novi yang tidak biasa. Hal ini pula yang membuat Novi belakangan belum ingin lagi melakukan kegiatan sosial di luar. Novi terus mencari keadilan guna bisa membawa kembali 10 anak asuhnya tersebut. Meski ia sempat mengaku sampai kebingungan mencari bantuan untuk berjuang merebut anak asuhnya. Novi tidak terima bayi-bayi hingga ODGJ yang dirawatnya tanpa bantuan spesial pun dari pemerintah diambil dengan alasan prosedur. Bahkan sekalipun kebutuhan anak-anak yang diambil dinsos tersebut terpenuhi, Novi seperti masih belum ikhlas. Ia pun mengaku akan berjuang mati-matian berupaya agar anak-anak asuhnya kembali. Novi mengaku tidak pernah memilih-milih anak mana yang ingin dirawat. Baginya semua butuh mendapatkan perhatian untuk diselamatkan. Selain itu juga, Novi membantah disebut mengadopsi anak dari para ODGJ. Ia mengaku bahwa anak-anak tersebut hanya berstatus dititipkan dan bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Pada kesempatan itu pula, tangisnya tidak terbendung membacakan salah satu pendapat dari netizen yang terhormat yang menyarankan agar Novi merelakan dan lanjut menolong orang yang membutuhkan lainnya. Novi lantas mengungkapkan perjuangannya selama ini merawat tanpa meminta bantuan siapapun, terutama pemerintah. Sekalipun Novi mengaku dirinya bahkan tidak pernah membuka donasi untuk biaya perawatan anak-anak asuhnya. Menurut Novi, bukan ada masalah untuk merawat anak terlantar lain, tetapi prosesnya selama merawat anak-anak asuh itu tidak ternilai. Pratiwi Novianti mengaku sakit hati atas sikap Dinas Sosial Kota Tangerang yang mengambil anak-anak asuhnya di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kakak dari Dinas Sosial yang terhormat, masa ya kakak ini kan juga perempuan toh. Mbok yo kasihan sama Kak Novi ini yang udah ngerawat dari ibunya hamil sampai biaya persalinan, sampai anaknya dirawat. Loh ya, kok yo dipendet larene. Kok yo melas sithik atine ngono lho. Ngono kuwi lho. Pria toh yo, bean ki Dinas Sosial lo, pendidikannya dhuwur, tak kaya aku. Siapalah aku ini? Udah tahu dong ya kasus Kak Novi, siapa itu namanya tadi? Harusnya juga nggak perlu diambil ya Mbak, cukup diidentifikasi saja kebutuhannya apa, kemudian monitoring dan evaluasi jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur seperti yang Mbaknya sampaikan, bisa dibantu dan dipermudah. Lagian yang kita lihat kan anak-anak itu semua terawat, tidak ada indikasi TPPO gitu. Jadi mengedukasi masyarakat biar bisa lebih bijak, supaya masyarakat itu nggak momoan ketika diurus oleh pemerintah. Ya, salam dari kami di Dinas DP3 KB Kabupaten Bintan, Perlindungan Anak, Dinas Perlindungan Anak ya. Karena gue banyak banget yang nge-tag ya di kasusnya Kak Novi ini. Gue gak bisa berbuat apa-apa sebetulnya, tapi gue berusaha untuk yuk kita rame-rame memviralkan permasalahan ini dengan cara share ke teman-teman kalian semuanya, atau tag nama-nama yang memang perlu di-tag ya. Kita bantu Kak Novi biar permasalahan ini cepat selesai ya. Terima kasih semuanya, bantu share atau ramekan atau viralkan yuk. Isu ini aku gede banget sih ngeliatnya di TikTok, di Instagram, karena nggak bisa berkata-kata sih gimana. Setahu aku, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik yang bersifat action ataupun yang bersifat peraturan atau kebijakan-kebijakan secara tertulis, itu ada langkah awal yang namanya sosialisasi.
Nah, sosialisasi ini untuk kasus Kak Novi ini kan yang disampaikan masalahnya kan terkait dengan prosedural atau administratif. Sebenarnya dari dinas sosial setempat yang melakukan di berita ini melakukan pengambilan paksa anak-anak ini, apakah sudah melakukan sosialisasi atau belum? Nah, sosialisasi ini bisa banget kok awalnya, misalkan kita dapat info bahwa ada Kak Novi bersama tim yang melakukan penampungan ODGJ dan anak terlantar. Kita datengin, atau mungkin pertama kita cari info kontaknya dulu, kita WA, nggak ditanggepin, kita datengin tempatnya. Kita ibaratnya kalau bahasa Jawanya sih kulon nuwun ya, permisi. Kayak misi Kak, kita dari dinas sosial, kami mendapatkan info bahwa kakak bersama tim melakukan ini itu. Apakah kakak sudah mendaftarkan atau ke dinas sosial setempat? Kalau memang belum, ini Kak ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, KTP bla 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 bla, kayak gitu. Kalau ternyata belum, kami tunggu sampai segini. Kalau memang misalkan kayak ada data kelembagaan yang harus segera dilengkapi tapi dia belum bisa, nah dinas sosial itu bisa membantu rekomendasi atau mengencourage si lembaganya Kak Novi ini untuk segera memenuhi atau memberikan jalur. Misalkan data lain udah lengkap nih, kurang data-data organisasinya lembaganya, bisa dibantu gitu loh, atau bisa pokoknya mah di encourage lah ya. Terus habis itu juga kalau melihat ada potensi ini bakal bisa diajak kerjasama, itu sangat menguntungkan dinas sosial. Karena apa? Kita tahu APBD dan APBN untuk kasus perawatan ODGJ dan anak terlantar itu terbatas. Nah, swadaya masyarakat itu menjadi salah satu sumber di mana pemerintah bisa mengoptimalkan program tersebut. Dan Kak Novi ini adalah salah satu contoh untuk swadaya masyarakat. Jadi bisa kerjasama untuk saling membantu mengoptimalkan program anak jalanan, anak terlantar, dan ODGJ. Kalau memang misalkan ada pelanggaran, sindikat-sindikat gitu bisa terkontrol, dan bahkan ketika bisa bekerja sama, kurikulumnya juga bisa terkontrol, jadi lebih optimal begitu Pak, Bu, semua. Nah ini nih, yang kayak gini, yang dinamakan air susu dibalas air tuba tuh kayak gini. Harusnya kalian, orang-orang yang berada di dinas sosial, berterima kasih kepada orang-orang seperti Kak Novi, yang secara tidak langsung orang-orang seperti Kak Novi ini adalah orang-orang yang membantu negara, khususnya dinas sosial dan Kementerian Sosial, dalam mengerjakan tugasnya, dalam mengemban tugasnya. Harusnya diapresiasi, berterima kasih, bagus-bagus dibantu secara materi, bukannya diperlakukan yang tidak seharusnya, dipersulit yang sebenarnya itu simple. Kalian ini kok masuk ke ranah dinas sosial, tapi kok pada bodoh ya? Bukannya orang-orang yang bisa bekerja di dinas sosial itu adalah orang-orang yang lolos kualifikasi, salah satunya dari segi pendidikan formal yang memenuhi standar sehat jiwa raga, bukannya seperti itu? Nggak yakin? Atau kalian semua masuk karena orang dalam? Ketika kalian, orang-orang dinas sosial, mendatangi rumahnya Kak Novi, ada di antara kalian yang berkata, ibu juga boleh ikut biar nggak khawatir, nanti juga kembali ke anak-anaknya kepada ibu, pengasuhnya juga boleh ikut kok. Tapi saatnya Kak Novi datang ke tempatnya, Kak Novi nggak diizinkan. Dari mulut Kak Novi sendiri yang berkata nggak diizinkan masuk. Bahkan salah satu pengasuhnya malah ada yang dipulangkan. Itu saja sudah menjadi pertanda ada something yang nggak baik dari kalian. Apa sih sebenarnya maksud kalian? Konspirasi apa sih yang sedang kalian jalankan? Drama apa sih yang sedang kalian perankan? Kira-kira kenapa ya dalam Pancasila setelah ketuhanan itu adalah kemanusiaan? Karena menurut saya cara kita untuk memahami kehendak dan perintah Tuhan adalah melalui kemanusiaan. Secara naluri, manusia yang dalam kondisi normal akan mengerti mana baik dan buruk, benar dan salah. Cuma karena banyaknya kepentingan, tujuan, ego, sehingga seringkali terjadi benturan. Karena itu dibuatlah peraturan yang bertujuan untuk mengatur supaya tidak terjadi pergesekan-pergesekan dan benturan-benturan, sehingga semuanya bisa berjalan menuju kebaikan. Nah, orang-orang seperti Mbak Novi ini adalah orang-orang yang langka. Kita lihat bagaimana dia mencurahkan waktunya, tenaganya, bahkan hartanya atas nama kemanusiaan. Bagaimana dia menolong ODGJ di pinggir jalan, mereka yang kelaparan, bahkan ODGJ yang melahirkan. Jangan sampai orang-orang seperti ini, orang-orang yang kita butuhkan, justru akhirnya terhambat
hanya karena peraturan. Nah, kalau sekiranya ada masalah soal kelengkapan perizinan, ya seharusnya dinas sosial membantu mengarahkan. Rangkulah mereka, kalau perlu fasilitasi, supaya karya Mbak Novi bisa lebih baik lagi. Kalau dengan cara penjemputan paksa bayi-bayi seperti ini, tentunya kita jadi bertanya, apakah peraturan itu nilainya lebih tinggi dari kemanusiaan? Dan apakah dinas sosial punya tujuan yang sama dengan Mbak Novi dan timnya?